Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke part 2-nya, teman-teman ya. Di part 1 saya terakhir nyeritain kondisi saya lagi ngantri, teman-teman ya, lagi ngantri buat masuk ke ruangan psikiater, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kamu langsung ke part sekarang, ini kamu kurang paham juga, teman-teman, karena harus nonton dari awal ya, gimana ceritanya biar paham juga itu juga ya. Nah, jadi saya sekilas ulangi di sini bahwa ketika ngantri itu saya ketemu sama teman-teman yang memang punya masalah dalam hidupnya. Sorry ya, ini lampunya belum mati. Sorry. Nah, jadi waktu saya ngantri itu, saya nanya salah satu orang yang memang kelihatannya itu punya masalah. Jadi orang yang punya masalah itu kan kelihatan banget ya. Nah, ketika ngantri itu saya lihat dia itu lagi bengong kayak gitu. Bengong itu kan ya. Pokoknya kayak lagi mikir keras gitu loh. Nah, ini saya tanya sama dia kan, saya bilang katanya saya kenalan sama dia, nama terus tinggal di mana. Ternyata tinggalnya itu satu apa ya, daerah saya juga lah, cuman beda blok ya. Nah, saya nggak nyangka juga bahwa ada juga ya yang dekat sama kita rumahnya dia kena penyakit yang kayak gitu misalkan ya. Nah, terus saya nanya sama dia apa keluhannya gitu kan ya, kenapa sampai psikiater. Nah, dia jawabnya itu, kata psikiater dia udah sering, saya kena bipolar, jadi mood swing teman-teman. Jadi moodnya itu berubah-ubah. Misalkan pagi itu moodnya stabil, siang udah gelisah, nangis tiba-tiba nggak jelas, senang tiba-tiba nggak jelas ya. Terus jadi nggak stabil kayak kita. Kalau sang kita kan ya mau gimana pun juga dijalani. Kalau senang kan sewajarnya, kalau nangis juga sewajarnya. Tapi dia nggak nangis terus. Tapi kalau misalkan dia bahagia terus. Yang anehnya tuh nggak ada sebabnya. Nah, makanya dia harus kontrol sama psikiater, teman-teman ya. Itu yang pertama. Teman saya sampai sekarang, saya kenal teman-teman ya, sampai masih kontekan lah. Nah, ketika dia nanya sama saya, katanya gini, kalau kamu apa sakitnya sampai ke psikiater gini. Nah, aku kan cerita sama dia kalau aku kena cemas berlebih. Jadi aku ngerasain setiap jam di 3 sore ya, kuatnya kan segitu. Jadi cemasnya nggak jelas. Nah, ternyata dia juga pernah ngalamin kayak gitu sebelum kena bipolar, teman-teman ya. Nah, dari situ, tapi dia lihat saya itu kayak orang sehat ya. Nah, ini yang buat saya bingung, teman-teman ya. Ketika saya sebelum pergi ke psikiater itu, saya udah cemas, udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Tapi ketika saya udah diem di dekat psikiater, udah tinggal masuk, itu kadang-kadang bisa santai, relax, sampai-sampai dia bilang, kamu kok kayak nggak punya masalah gitu loh, mukanya nggak kelihatan ada yang masalah. Tapi dia nggak tahu masalah aku tuh tiap jam-jam tertentu ya. Jadi jam 3 sore baru kelihatan, sampai jam berapa lah baru kelihatan. Tapi kalau misalkan lagi kayak gitu, aku bisa relax, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Terus sebelum masuk ke psikiater itu saya disuruh tensi dulu ya. Yang pertama suruh tensi dulu, terus timbang berat badan sama tinggi, sama sebutin usianya gitu kan ya. Nah, akhirnya udah kan, singkat cerita saya sudah melakukan itu. Akhirnya tensian saya itu normal di angka 110/90 waktu itu ya. Nah, terus pas bagian saya masuk, saya dipanggil nih. Begitu dipanggil, kayak jadi nggak lama ya, ngobrol sama psikiater tuh nggak lama. Kenalan, terus saya lagi gini loh, sama psikiater tuh kayak gini. Bukan unik ya, tapi yang saya rasain istilahnya apa ya, hebat apa gimana lah. Dokter nanya nama saya, tinggal di mana, keluhannya apa, saya ceritain semuanya. Ketika saya lagi kayak gini nih, lagi cerita kayak gini, itu psikiater lihat mata saya tuh nggak berhenti. Jadi dia tuh fokus sama mata saya, tapi saya bicaranya masih kayak gini. Pokoknya saya nyeritain semuanya, teman-teman ya. Tapi dokter natap mata saya terus. Nah, di tengah perjalanan saya cerita, maksudnya teman-teman ya, cerita saya belum beres, terus saya kayak gitu. Jadi gini. Nah, jadi waktu saya cerita kayak gini, dokternya kayak gini. Nah, kayak gitu kan saya berhenti cerita, terus minta jabat tangan. Coba katanya, mana tangan kamu? Nah, saya kan gini. Terus dia natap mata aku. Di situ dokter tahu semua masalah aku. Ya. Katanya, ya saya tahu kamu cemasnya dari jam segini, terus yang kamu rasain ini, terus takutnya itu beda-beda, saya tahu. Nah, dari itu
Saya kaget kan, kok bisa tahu dengan cara menatap saya sama salaman. Nah di situ nggak lama teman-teman ya langsung ngeresepin obat buat saya, karena kan psikiater itu bukan konseling, bukan psikolog. Kalau psikolog kan 2 jam kita bicaranya, kalau psikiater enggak, sebentar udah tahu ngasih obat ya. Nah kayak gitu. Nah terus saya dapat obatnya itu pas pertama kali ke psikiater teman-teman ya. Saya dapat obatnya, terus saya pulang nyampe rumah itu pas jam berapa ya, pokoknya nyampe rumah itu udah isya, kalau enggak udah isya apa maghrib ya, pokoknya jam-jam segitulah. Nah ketika itu sebelum tidur saya minum obatnya teman-teman ya. Saya minum obatnya, itu obatnya pokoknya saya lihat di resinya banyak banget lah resepnya. Gini loh, kalau kamu nonton video sebelumnya kamu tahu seberapa banyak resep obat saya. Kalau nggak salah ada 12-13 ya, itulah sebanyak itulah pokoknya ya. Mungkin saking parahnya juga teman-teman ya. Nah itu waktu itu waktu udah pulang dari psikiater, sebelum tidur saya minum obat itu. Udah minum itu tanpa sepengetahuan keluarga. Kakak saya nggak tahu, almarhum ibu nggak tahu, papa nggak tahu, pokoknya nggak ada yang tahu lah semuanya. Saya nyimpen obat penenang di dompet ya. Saya minum sekali, terus saya tidur. Pas bangun emang tenang ya, emang tenang teman-teman ya. Cuman di sini tuh yang buat saya aneh, selama saya konsumsi obat psikiater pas malam, pas besoknya itu saya nggak ngerasain lapar, haus sama sekali ya. Jadi pengennya tuh rebahan terus, cuman benar-benar hati kita itu tenang. Bukan bukan hati, pikiran kita tenang ya. Tapi aku nggak ngerasain rasa lapar gitu. Kan harusnya jam 8, jam 10, jam 12 itu aku lapar ya, nyari makanan apa kayak. Ini nggak sama sekali ya, nggak sama sekali teman-teman ya. Nah dari situ sampai nemu maghrib isya lagi itu belum lapar. Saya itu makan jam 9 kalau nggak salah, jam 9 malam, pokoknya malam lah baru saya lapar. Nah udah makan, saya nggak minum obat teman-teman ya, udah makan. Terus saya waktu itu saya masih main aquascape ya. Ini flashback ya, saya main aquascape. Jadi udah makan, nggak ada kegiatan apapun karena udah malam juga. Saya liatin akuarium ya, karena biasanya ketika saya lihat akuarium itu jadi moodnya enak moodnya ya. Nah dari situ lama kelamaan tiba-tiba sakau ya. Ini di sini sedihnya ya. Jadi tiba-tiba cemas lagi teman-teman, tiba-tiba saya butuh obat lagi ya. Nah dari situ saya nyari obat, nyari dompet, saya minum lagi obatnya, saya tenang lagi teman-teman ya. Nah besok harinya saya ngerasain hal yang sama kayak sebelumnya. Saya nggak lapar, saya nggak butuh minum, makan, seriusan. Saya nggak punya mood ke situ teman-teman ya. Nah malamnya kumat lagi. Jadi seolah saya butuh obat itu. Nah tapi malam itu saya tahan ya. Malam itu saya tahan teman-teman. Akhirnya kayak orang apa ya, kayak yang amit-amit kayak sakau, seriusan sakau, kayak orang yang butuh apa gitu loh. Nah sampai karena saya tahan nggak bisa ngapa-ngapain, malam itu saya pergi ke IGD ya. Karena dari awal kita cerita bahwa saya takut jantung, terus saya nahan minum obat, saya nggak kuat pergi ke IGD. Dari IGD tuh malam-malam ya, karena emang malam sakaunya teman-teman. Malam ke IGD pakai motor sendiri, udah pakai baju tidur ya, udah pakai training, udah pakai kaos kaki teman-teman ya. Tapi tiba-tiba keluar pakai motor, bawa helm, pergi aja ke rumah sakit, ke IGD. Saya bilang sama susternya, yang pertama susternya bilang sama saya kan, kenapa katanya tuh. Saya bilang sama suster, saya bingung jawabnya. Terus di jalan saya bilang, saya takut kena penyakit jantung gitu, karena di rumah tuh udah mikir saya kena penyakit jantung dan mau hari malam itu juga. Makanya saya buru-buru pergi ke IGD. Nah saya dijelasin bahwa kalau misalkan orang yang sakit jantung itu nggak akan sanggup pergi ke IGD sendirian pakai motor, mungkin kamu cemas katanya. Nah kayak gitu, itu bukan sekali 2 kali ya, itu setelah sembuh kumat lagi kayak gitu lagi teman-teman. Dan akhirnya dari cerita situ saya balik lagi ke rumah. Besok harinya saya masih kumat, cuma masih bisa dihandle karena
agak tenang, suster bilang kayak gitu, berarti saya bukan penyakit jantung, cuma cemas aja teman-teman ya. Nah dari situ saya mikir kalau misalkan setiap hari saya minum obat psikiater, mungkin saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan saya itu apa ya, ya namanya juga cowok teman-teman ya, harus kerja, punya masa depan, punya cita-cita, umur masih muda juga teman-teman ya. Nah kalau misalkan saya masih konsumsi obat penenang itu, mungkin saya nggak bisa ngapa-ngapain setiap harinya, mana makan juga nggak ada moodnya teman-teman ya. Nah dari situ saya berhenti obat psikiater. Lalu selang berapa hari lah teman-teman ya, takutnya itu beda. Yang pertama takut jantung, kedua tuh takut penyakit yang nggak bisa saya sebutin sekarang, karena saya takut kamu ke-trigger. Soalnya ini ngeri banget ya. Jadi yang pertama saya takut jantung, pergi ke psikiater itu. Yang kedua saya takut tinggi sensor lah teman-teman ya, takutnya kamu ke-trigger, ini penyakitnya serius banget ya. Nah saya tiba-tiba takut penyakit yang nggak bisa saya ungkapin, karena gini loh, teman saya apa ya ceritanya gini loh, maksudnya gimana saya ceritanya. Jadi saya punya WA group. Nah di WA group itu ada teman saya yang nyeritain masalah penyakit ini, karena temannya teman saya kena penyakit itu. Ngerti nggak sih? Ya pokoknya di grup itu saya baca teman saya lagi nyeritain temennya kena penyakit itu. Nah dari situ saya penasaran kan, apa ciri-ciri penyakit ini. Akhirnya biasalah si kurang ajar, searching lagi teman-teman ya. Saya kepoin penyakit itu sejam 2 jam masih oke. Saya kepoin, saya baca ciri-cirinya. Selang sehari saya ngerasain semua ciri-ciri penyakit itu ya. Dari situ mungkin saya masuk ke self diagnosa, saya mendiagnosa diri sendiri bahwa saya kena itu. Padahal konyol banget teman-teman ya. Nah dari situ lagi-lagi teman-teman ya, saya nggak bisa ngontrol pikiran lagi. Terus saya pergi lagi ke psikiater. Ya pokoknya itu keadaan duit nggak punya, pokoknya nggak punya duit sama sekali lah teman-teman ya. Jadi setiap saya mau pergi ke psikiater, saya pergi ke kosan dulu, kosan Opi dulu teman-teman ya, buat yaitu minjem duit ya, seriusan. Pokoknya sekali pergi ke psikiater itu aku ngabisin duit sekitar 380.000 sekali ketemu, belum yang sebelumnya psikolog 250.000 ya. Kamu hitunglah berapa habis duitnya berapa gitu kan ya. Nah saya pengen kamu nggak kayak gitu, cuman saya sering-sering aja karena banyak yang nanya teman-teman ya. Oke lanjut lagi ya. Jadi saya takut penyakit yang baru ini teman-teman ya, yang baru ini saya bilang ke Nopi. Waktu itu Nopi lagi belajar karena mau ujian, masih ujian juga ya. Jadi rank antara takut jantung dan takut penyakit itu nggak jauh ya, nggak jauh. Nah dari situ saya pergi ke kosan, terus buka pintunya kan, terus Nopi lihat saya tuh udah gimana, udah kayak yang kasihan gitulah ya. Nah saya cerita, aku bilang kayaknya aku harus pergi lagi ke psikiater deh. Terus Nopi bilang, kenapa? Obat yang kemarin udah habis katanya. Enggak, aku bilang enggak, tapi takutnya beda lagi gitu. Nah terus Nopi nanya, kamu takut apa lagi sekarang katanya kan. Nah terus aku takut penyakit sensor ya, takut penyakit itu kata aku teh. Loh dari mana katanya, gimana ceritanya bisa takut kayak gitu, jauh banget lah, ini jauh dari akal yang sehat lah teman-teman ya, istilahnya kayak gitu ya. Aku ceritain aku takutnya itu saat aku udah berhenti obat psikiater 2 kali konsumsi, terus saya ngerasain sakau malam-malam besok harinya. Nah saya besok harinya lagi nahan obat, lagi takut penyakit, baca berita negatif itu, jadi nggak lama langsung ke trigger ya. Nah dari situ saya ceritain sama Nopi, ternyata gini. Terus akhirnya Nopi juga kesal teman-teman ya. Nopi juga suruh aku keluar dari grupnya karena aku lagi sensitif, jadi nggak bisa nerima berita negatif ya. Jadi Nopi nyuruh aku keluar dari grupnya. Dari situ aku nggak bisa keluar kan, karena isinya teman-teman aku semua, ntar mereka aneh ya. Akhirnya aku nggak baca lah, pokoknya di silent chatnya. Nah dari situ Nopi juga agak capek teman-teman ya, cuman aku egois banget. Aku tetap maksa buat pinjam duitnya dia ya. Pokoknya kamu punya duit berapa, aku pinjem, ntar aku pasti ganti ya, aku pasti ganti, aku bilang kayak gitu.
Nah dari situ oke, sekarang apa, bisa aja aku pinjamin duitnya, tapi satu syarat, aku harus ikut katanya. Jadi kamu nggak bisa sendirian, walaupun kondisi dia lagi mau ujian, ya lagi mau ujian. Itu sedih banget ya, kayak apa ya, dejavu teman-teman ya. Jadi cerita pertama keulang lagi dengan takut yang berbeda ya. Nah dari situ pergi lagi di jalan, udah nggak apa ya, udah nggak ada percakapan apapun karena saya egois, nggak mau nanya, nggak mau ngobrol karena saya fokus dengan sensasi saya sendiri teman-teman ya. Nah akhirnya balik lagi ke psikiater, terus biasa lagi saya antri lagi seperti biasa teman-teman ya. Dan uniknya lagi saya ketemu orang sekitar rumah saya ini. Jadi saya ketemu 2 kali ya, waktu yang bersamaan teman-teman ya. Nah saya nanya lagi kan sama dia, kenapa sih lagi, dia itu konsul ke psikiater lagi karena dia habis obatnya ya, karena dia habis obatnya. Tapi kalau saya karena cemasnya, takutnya beda lagi, bukan habis obat tapi takutnya beda lagi. Itu bedanya kita, bedanya aku sama dia tuh kayak gitu. Dia konsul lagi ke psikiater karena habis obat, kalau aku karena beda lagi takutnya. Unik banget pokoknya. Nah dari situ pas sebelum masuk biasa kan ditensi, terus nama ini dan nama itu. Masuklah giliran ya, giliran saya masuk ke psikiater. Terus psikiater udah lihat saya itu udah aneh aja, terus bilang kan katanya silakan duduk. Terus bilang kenapa udah sini lagi, obatnya habis katanya. Saya bilang enggak, saya nggak minum obatnya. Nah itu agak kecewa kan teman-teman ya. Saya lihat psikiater agak kecewa karena obatnya belum habis tapi saya udah pergi ke situ lagi ya. Jadi seolah-olah saya tuh nggak percaya ya. Tapi saya jujur di situ, saya jujur bahwa kalau misalkan saya bilang, dok kalau misalkan saya setiap hari konsumsi obat ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa belajar, nggak bisa apa, makan juga nggak enak. Jadi setiap hari memang pikiran saya tenang, cuman kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan saya itu masih banyak tanggung jawabnya, saya kuliah aja belum lulus, terus juga masih semester berapa gitulah ya. Nah saya pengen nebus itu nggak bisa karena saya terlalu tenang ya, seriusan. Jadi pikiran itu terlalu tenang, jadi kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada apalah pokoknya ya. Nah saya bilang sama dokter kayak gitu. Kayak sekarang dokter bilang, sekarang apa masalah kamu, masalah itu doang, pengen berhenti obat katanya. Enggak, tapi sekarang takutnya bukan ketakut jantung aku bilang ya, tapi ketakut penyakit ini ya itulah ya, saya sensor ya. Nah kenapa bisa kayak gitu, nah aku ceritain kan awalnya dari sini ya udah, sekarang kamu tinggalin. Nah sekarang itu kondisi kamu itu lagi nggak bisa nerima berita negatif sama berita kematian. Nah akhirnya dokter nyuruh Nopi buat jaga aku agar terhindar dari berita negatif, terus jauhin teman-teman yang ngebahas tentang penyakit, terutama di grup Facebook ya, kayak gitu dokter bilang kayak gitu. Nah dari situ singkat cerita udah ngobrol kayak gitu, udah ngobrol semuanya. Terus dokter juga bilang bahwa penyakit cemas ini itu cemasnya beda-beda, pasti ganti-ganti. Misal kayak gini lah, pernah nggak sih ngerasain kamu kayak gini, bulan sekarang kamu takut jantung udah hilang nih, bulan berikutnya ada takut lagi tuh tapi beda, misalkan takut gila ya. Nah itu cemas, itu kata dokter psikiater saya memang jadi dia ganti-ganti, nggak ada berhentinya. Nah kalau misalkan pengen berhenti, kamu belajar ikhlas sama pasrah. Makanya dari awal video saya nuntut kamu biar belajar pasrah sama ikhlas teman-teman ya, karena saya ingat itu, karena orang cemas itu beda-beda takutnya ya, kayak gitu. Kamu juga pernah ngalamin lah, bulan sekarang kamu takut ini udah hilang, muncul lagi takut ini. Nah itu ciri-ciri orang cemas kayak gitu teman-teman ya. Nah dari situ saya dikasih obat lagi teman-teman ya, dikasih obat lagi. Terus saya pulang, jam malamnya saya minum lagi teman-teman ya obat itu, sampai pokoknya obat yang sebelumnya masih ada, terus ditambah obat yang baru. Tapi saya konsumsi obat yang baru ya teman-teman ya, tapi semua obatnya saya punya teman-teman ya. Nah besok harinya saya nggak ngerasain hal yang sama lagi. Jadi saya nggak mau makan lagi, nggak punya apa lagi, nggak punya kehidupan teman-teman ya, karena terlalu tenang saya bilang ya kayak gitu. Nah mungkin videonya sampai segitu aja buat part 2 ini. Part 3 nya saya akan lanjut lagi teman-teman. Pokoknya ceritanya panjang dan seru lah insya Allah teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.